Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal Mukarram, the alims, the honorable ulama, the founder of the Akmaliyah Khatulistiwa Council. We respect religious figures, community figures, elders whom we respect. All levels of management of the Akmaliyah Khatulistiwa Assembly. And our respected guests are Salikin Salika Rahimakumullah. First of all, we would like to express our thanks to the Prince of Allah Subhanahu wa Ta'ala for all the blessings that have been abundantly given to all of you, so that this evening, today we can still gather together in this noble assembly. Then prayers and greetings may be poured out on our Lord the great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, along with family, friends, and the community. And hopefully, we will all be among the ummah who will receive intersection in Yaumul Qiyamah in the future. Amin ya Rabbal Alamin. Ladies and gentlemen, Salikin Salika Rahimakumullah. Next, so that this evening's event can be realized quickly, we will read out the entire series of events that we will carry out this evening. The series of events are: the first event is the opening. The second event is the reading of the holy verses of the Al-Quranul Karim. The third event is zikir and special tahlil. The fourth event is a speech from representative of the management. The fifth event is muqaddimah. The sixth event is race time. The seventh event continue with mau'idatul hasanah. The eighth event, hitobah, is the response and evaluation from the father, builder, and formation of the next text of the hitobah sermon. The final event is the final, which will be closing with a prayer. That the series of events that we will carry out this evening. To shorten the time, let's open the ceremony with an Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi bashiran wa nadhira. وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرة المكرم العليم العلماء الذي نكرمه رئيس المجلس الطريقة خلوتية khatulistiwa أكملية، الذي نحترمه الشخصية الدينية وقادة المجتمع
الذي نخترمه جميع الإدارة والذي نخترمه حاضرين السالكين السالكة رحمكم الله. أولا نحمده ونشكر الله تعالى عز وجل الذي قد وهبنا نعمة كثيرة حتى أن نجتمع في هذا المجلس الكرام. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولعلنا جميعا بما في ذلك المجموعة الشفاعة، آمين يا رب العالمين. حاضرين السالكين السالكة رحمكم الله. ثم يتحقق الحديث على البرنامج، فأسمح لنا أن نقرأ الترتيب البرنامج في هذا الليل. البرنامج الأول الافتتاح، والبرنامج الثاني قراءة القرآن، والبرنامج الثالث قراءة التهليل. ثم نوصل البرنامج الرابع كلمة الترحيبية من مدير، والبرنامج الخامس المقدمة، والبرنامج السادس الاستراحة، ثم البرنامج السابع موعظة الحسنة، والبرنامج الثامن الردى والتقييم من منشئ، وكذلك تشكيل الضباط المقبلين. ثم انتهى بالبرنامج التاسع الدعاء والختام. هذا الترتيب البرنامج التي سننفذه الليل. لاختصار الوقت دعونا نفتح البرنامج الليل بقراءة أم الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Hadratal Mukarram, para alim, para ulama, yang terhormat Bapak Pembina Majelis Khatulistiwa Akmaliyah, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, yang kami hormati seluruh jajaran kepengurusan Majelis Khatulistiwa Akmaliyah, dan yang kami hormati hadirin salikin salika rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah melimpah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bermuwajjah di majlis yang mulia ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin salikin salika rahimakumullah. Selanjutnya, agar segera terwujudnya acara, kami akan membacakan seluruh rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Adapun rangkaian acara tersebut ialah acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran,
Adapun acara yang ketiga, zikir dan tahlil khususi. Acara yang keempat, sambutan dari pengurus. Kemudian acara yang kelima, muqaddimah. Istirahat menempati acara yang keenam. Dilanjutkan dengan acara yang ketujuh, mau'idatul hasanah. Acara yang kedelapan, tanggapan dan evaluasi dari Bapak Pembina serta pembentukan petugas kitobah selanjutnya. Kemudian diakhiri dengan acara yang kesembilan, doa dan penutup. Demikianlah serangkaian acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Marilah kita buka acara kitobah ini dengan umul kitab. Ila hadihiniyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ladies and gentlemen, salikin salikah rahimakumullah. The next event is the reading of the holy verses of the Al-Quranul Karim. The first reading of the holy verse of the Quran will be read by our Mrs. Agustina. We invite her to the time and place. حاضرين السالكين السالكة رحمكم الله. ثم نوصل البرنامج الثاني قراءة القرآن التي سيقرأ أختنا أغسطينا عليها فليتفضل مشكورا. Hadirin salikin salika rahimakumullah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Agustina. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. ولما رأى
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The second reading of the Holy Quran verse will be read by Mr. Sudadi. To him, at the time and place we invite. القراءة التالية للقرآن بعده من أخينا الكريم سددي عليه فليتفضل مشكورا. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang kedua akan dibacakan oleh Bapak Sutadi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanalladzi asra bi abdihi laila lailam minal masjidil
masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla alladhi barakna hawlahu linuriyahu ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Mrs. Agustina and Mr. Sudati, who have read the holy verses of the Quran melodiously and beautifully. Hopefully, we will all be given the ability to understand the meaning contained therein. شكرا عليهما ولعلنا أن نفهم فيهما. Terima kasih kepada Saudari Agustina dan Bapak Sutadi yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan merdu dan indah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Entering the three events, namely the zikir and tahlil khususi, which will be led by Al-Ustad Muhtar Ansari. To Al-Ustad Muhtar Ansari, we invite him to the time and place. يدخل البرنامج الثالث التهليل الخصوصية الذي سيقوده الأستاذ محتار أنصاري. عليه فليتفضل مشكورا. Memasuki acara yang ketiga, yaitu zikir dan tahlil khususi yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Muhtar Ansori. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila khadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada wa salihin wal malaikatil muqarrabin, khususan Syekhana al-Akbar Imamul Junaidi al-Baghdadi, wa khususan yang santiri mu'alim Syaibi Abdul Halim, wa khususan Bahya Ibrahim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa alihim, wa khususan Syekhuna Syekh Maulana Hizbul Wadani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجأتمنا هنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك وبقربك ومعرفتك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعدد كل معلوم لك يا نور النور يا مبدر الأمور بلغ عني روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وارواح آل محمد تحية والسلام أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله وبسره وبذاته وبوجوده وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هو سير الله يا هو ذات الله
Yahu wujudullah, Yahu asma'ullah, Yahu sifatullah, Yahu af'alullah, Yahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala ruhi nabiyina Muhammadin fil arwah, wa salli wa sallim ala jasadi nabiyina Muhammadin fil ajsad, wa salli wa sallim ala qabrihi nabiyina Muhammadin fil qubur, wa salli wa sallim ala turabi nabiyina Muhammadin fil atrab. Hasbi Allah wa qul huwallah wa la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma balligh ruha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minni tahiyatan wa salaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran waj'al nuran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thus, the zikir and tahlil khususi have been completed, and we say thank you to Al Ustad Muhtar Ansori. والحال التهليل الخصوصية شكرا إلى الأستاذ محتر أنصوري. Demikianlah zikir dan tahlil khususi telah selesai, dan terima kasih kami ucapkan kepada Al Ustad Muhtar Ansori. For the next event, there will be a speech from representative of the management, which will be delivered by our Mr. Sujantoyo, to whom we have invited the time and place. والبرنامج الرابع كلمة الترحيبية من مدير من أخينا الكريم سوجانتويو. تفضل عليه مشكور. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari pengurus yang akan disampaikan oleh Bapak Sujantoyo. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul adim. Amma ba'du. Yang terhormat dan kami hormati seluruh jajaran pembina Majelis Taklim Katulistiwa Akmaliyah, sesepuh, bini sepuh, tokoh agama yang hadir pada malam hari ini yang sangat kami hormati, seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari yang juga sangat kami hormati, dan juga hadirin hadirat jamaah salikin salikah rahimakumullah yang hadir dan setia menghadiri acara yang menjadi agenda rutinan kita pada setiap awal bulan. Pertama-tama, marilah
Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir bersama di majelis yang sangat kita cintai ini. Dan yang kedua, sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau junjungan kita, beliau panutan kita yang insya Allah bila kita selalu mengikuti ajaran beliau, kita akan selamat di dunia sampai besok di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk para undangan, kami selaku pengurus mewakili rekan-rekan semua pengurus mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak maupun ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya hadir di majelis kami ini. Sekali lagi kami mewakili saudara-saudara salikin salikah semuanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak maupun ibu-ibu tamu undangan yang sangat kami hormati. Dan tak lupa juga kami mewakili pengurus juga mengucapkan mohon maaf bila dalam penyambutan kami, dalam penempatan kami hingga penyuguhan nanti masih sangat kurang atau kurang berkenan di dalam atau bagi bapak-bapak tamu undangan maupun ibu-ibu semuanya. Dan tak lupa juga untuk jamaah salikin maupun salikah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan acara kita yaitu rutinan kitobah yang pada malam hari ini yaitu kegiatan rutinan triwulan, rutinan kita yang triwulan, maka kita menghadirkan sesepuh-sesepuh lingkungan kita agar menjadi motivasi sekaligus semangat bagi kita semua yang bertugas maupun sebagai jamaah untuk pembelajaran kita di saat kita akan melaksanakan atau mengadakan event-event selanjutnya. Seperti yang beliau Bapak Pembina terus sampaikan kepada kita semua, acara kitobah ini adalah acara agar kita bisa untuk mengaplikasikan atau mengejawantahkan apa yang beliau guru kita ajarkan, apa yang beliau sampaikan di dalam setiap kajian yang kita dengar, baik melalui offline maupun online. Jadi inilah salah satu kesempatan bagi kita untuk salikin salikah agar kita bisa menjadi atau mempersiapkan diri kita besok bila kita terjun di dalam lingkungan masyarakat, kita tidak akan merasa canggung atau gugup lagi. Itu salah satu pesan dari beliau pembina kita. Jadi untuk para salikin maupun salikah, monggo siapa yang ingin bertugas atau yang ingin mencoba ikut andil dalam acara ini, kami mohon kalau memang enggak berani ngomong sama Pak Pembina, bisa ngomong ke Bapak pengurus, kawan-kawan pengurus. Jadi inilah kesempatan bagi kita salikin maupun salikah semuanya. Mungkin tidak berpanjang lebar ya Pak, karena rangkaian acara masih banyak. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan juga jamaah salikin salikah
yang hadir pada malam hari ini, dan saya juga atas nama pengurus, juga atas nama pribadi mengucapkan banyak-banyak mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam setiap penyelenggaraan acara-acara yang kita laksanakan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That was the speech from the representative of the management, which was delivered by Mr. Sujantoyo. والحال كلمة الترحيبية من أخينا الكريم Sujantoyo. Demikianlah sambutan dari pengurus yang telah disampaikan oleh Bapak Sujantoyo. Then we will continue with the 5th event, namely the Muqaddimah, which will be conveyed by Al-Ustadz Heri Sugianto. At the time and place we invite to him. ثم نواصل البرنامج الخامس المقدمة التي سيبلغه الأستاذ هيري سوجيانتو عليه فليتفضل مشكورا. Kemudian kita lanjutkan acara yang kelima, yaitu Muqaddimah, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Heri Sugianto. Kepada beliau kami persilahkan. Bukan kesengajaan ke, niku namung iklan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal mukarram, para alim, para ulama, wabil khusus kepada beliau pembina Thariqah Khalwatiyah Katulistiwa Akmaliyah yang senantiasa kami ta'zimkan, yang kami muliakan, segenap jajaran pengurus pesantren Katulistiwa Akmaliyah, yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, ma'al hadirin wal hadirat, salikin salikah yang senantiasa kami sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah beserta inayahnya, sehingga kita semua pada malam hari ini dapat hadir kembali dan berkumpul bersama-sama di majelis yang istimewa ini dalam keadaan bahagia dan riang gembira. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, sebagai khatamun nabiyyin yang menjadi uswatun hasanah, yang menjadi panutan bagi seluruh makhluk. Insya Allah mudah-mudahan
kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin salikin salikah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah selalu melimpahkan kesehatan bagi kita semua, kenikmatan-kenikmatan yang tak ada taranya. Hadirin salikin salikah rahimakumullah. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan tentunya butuh keberanian dan kesabaran yang maksimal. Sementara banyak orang yang tidak tahu rangkaian hidup itu sebagai perjuangan. Dan setiap perjuangan tentunya mengandung resiko, ujian, dan cobaan. Terlepas dari itu semua, bahwa kita ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di muka bumi ini dengan menjalankan takdir yang telah ditetapkan olehnya. Perlu kita sadari bahwa yang membuat skenario hidup itu hanyalah Allah. Yang membuat rencana juga hanya Allah semata. Kita ini tidak ubahnya seperti aktor-aktor yang telah menjalani skenario yang telah Allah tulis dan dijalani oleh kita semua. Termasuk kita pada malam hari ini, kita berkumpul di sini, ini bukanlah sebuah kebetulan, namun kita telah menjalani takdir atau skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara masalah ini, berarti kita bicara masalah takdir. Kalau sudah berbicara masalah takdir, banyak sekali persoalan-persoalan, bahkan pertentangan-pertentangan dari berbagai macam kalangan, pendapat tentang takdir itu sendiri. Sehingga para ulama akhirnya menetapkan tentang takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu takdir mubrom. Takdir mubrom ialah yaitu takdir di mana ketetapan-ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah lagi. Kalau yang takdir mu'alaq adalah sesuatu yang bisa dirubah. Contoh yang paling sederhana mubrom ialah seseorang yang telah ditetapkan takdirnya menjadi seorang laki-laki, tentu saja itu sudah menjadi ketetapan Allah yang tidak harus dirubah. Walau di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang merubah-rubah, yang biasa kenal kita sebutnya yaitu dengan transgender. Tapi itu tetap ketetapan Allah bahwasanya tercatat di Lauhul Mahfuz, walaupun orang itu berubah 180 derajat sekalipun, tetap dari laki menjadi perempuan ataupun dari wanita menjadi laki-laki, tetap catatan di sisi Allah itu seorang laki-laki. Karena apa? Karena ia dilahirkan sebagai laki-laki, itu tidak bisa dirubah. Begitu juga sebaliknya. Nah, berbeda lagi dengan istilah mu'alaq. Mu'alaq ini adalah sesuatu yang bisa dirubah. Contoh dari mu'alaq ialah seperti orang yang telah dilahirkan ke dunia ini tentu saja tidak membawa ilmu yang lengkap. Dan di situ ia belajar sedikit demi sedikit hingga menjadi orang pintar dan akhirnya menjadi sukses. Atau orang yang bodoh namun giat belajar sehingga ia dapat mencapai derajat yang lebih baik lagi dan menjadi pintar dan berujung sukses. Nah, itulah yang dikehendaki dengan mu'alaq.
Dan itulah pendapat dan kesimpulan dari ijtihad para ulama. Namun hakikat takdir itu secara keseluruhan memang ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Terkadang tanpa disadari seolah-olah kita merubahnya, padahal tidak. Kita hanya sebatas menjalankan skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin salikin salikah rahimakumullah. Oleh karenanya di kalangan kaum tasawuf, di kalangan orang-orang ahli tauhid dan hakikat, kita bisa membagi takdir itu dengan beberapa tahapan dan pengertian. Seperti contohnya yaitu takdir ula, yaitu takdir yang disebut zaman azali, itu adalah zaman terdahulu. Maka di zaman terdahulu itu sudah dicatat semuanya mulai dari awal hingga akhirnya alam semesta ini dan termasuk isi-isinya. Maka kita semua adalah salah satu di antara yang terletak dalam lingkaran takdir ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, faktanya, kenyataannya, kita menjadi manusia, kita hidup dan kita berusaha, berjuang dan seterusnya. Percayalah bahwa perjuangan kita itu pun ada di dalam takdir kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita dari kecil sampai dewasa hingga akhir hayat itu semua ada di dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dinyatakan pula tidak ada satupun yang lepas dari takdir Allah walau hanya sekedar tarikan nafas sekalipun. Tidak ada sesuatu yang bergerak tanpa seizin Allah dimanapun berada. Semuanya hakikatnya terkendali dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, jika ada sesuatu yang di luar dari kehendak Allah, sesuatu yang di luar daripada takdir Allah, itu sangat tidak mungkin dan sangat mustahil. Hadirin salikin salikah rahimakumullah, itulah takdir. Untuk memahami takdir amatlah rumit. Apalagi kalau mengacu pada firman Allah yang sangat jelas dan populer bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta ma yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum hingga kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan firman Allah yang menyatakan kullu min indillah? Pada di saat dikatakan katakan kullu min indillah, bahwa semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ada firman lagi, ma asobaka min hasanatin fa minallah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsih. Jadi apa saja yang datang kepadamu sebuah kebaikan itu murni datangnya dari Allah. Akan tetapi sesuatu apa saja yang datang kepadamu sebuah keburukan itu murni dari dirimu sendiri. Nah, di sini harus kita pisahkan tata letak ayat tersebut. Jangan dicampur adukkan. Semuanya itu memang benar, cuman peletakannya. Seperti contoh kita meletakkan suatu barang, misalkan peci, celana, sepatu dan sebagainya. Kalau kita meletakkannya sembarangan, semarawut, niscaya pasti kita akan bingung sendiri dan susah. Nah, coba kalau kita meletakkannya dengan posisi yang pas, dengan posisi yang tepat, niscaya kita akan aman dan nyaman.
itulah yang sesungguhnya. Mari kita renungkan baik-baik, berbicara takdir memang tidak ada habis-habisnya. Yang jelas tidak ada suatu apapun kecuali Allah yang telah menetapkannya. Hadirin salikin salikah rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Al Ustadz Heri Sugianto. Hopefully, we can all learn from what he said. شكرا إلى الأستاذ هيري سوغيانتو عسى أن ينفع كل ما سمعنا. Terima kasih kepada Al Ustadz Heri Sugianto. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan. The next event is race time. ثم نواصل البرنامج السادس الاستراحة. Acara selanjutnya yaitu istirahat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Wa ala alihi Sallu ala Nabi Muhammad sallu alaihi Alamati ana Salihiku papat Badani mu'min Anuteng syariah Kang dihin lisani Alus ngendikani Kapindo mulia Salamun alaik ya Rafi'a syami wa karami Afat yadi radal alami Ya uhailal judi wa karami Kaping papat nama Aduh neng ilmune Jadi tanggung jawab Orang aulan Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi'al syami wa darodi Afada yaji radal alamin Ya uhailal judi wa tarani Lalu ate ing bocah cile-cile uga marang sedulur uga gawe peci kaping telu ate ing bocah cile-cile uga marang sedulur uga gawe peci kaping papat
محمد صلوا عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام
صل وسلم وبارك عليه. Ladies and gentlemen, salikin salika rahimakumullah. We say that's all for the break. Let's continue on to the seventh event. The seventh event is Mau'idatul Hasanah, which will be conveyed by our Al-Ustad Habibur Rahman. To him, at the time and place we invite. حاضرين السالكين السالكة رحمكم الله. لدينا ما يكفي من وقت الراحة، ثم نواصل البرنامج السابع موعظة الحسنة التي سيبلغه الأستاذ حبيب الرحمن. تفضل عليه مشكورا. Hadirin salikin salika rahimakumullah. Waktu istirahat kami cukupkan sekian. Mari kita lanjutkan pada acara yang ketujuh, yaitu Mau'idatul Hasanah, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Habibur Rahman. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wa ala alihi wa ashabihi al-kirami ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala khawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang kami hormati, Bapak Pembina Majelis Khatulistiwa Akmaliyah beserta jajaran pengurusnya mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris hingga bendahara. Yang kami hormati sesepuh bini sepuh, tamu undangan sekalian, mulai dari Dusun Gonggang sini, Tran 4, BHD sedayanipun. Tidak ketinggalan para salikin salikah rahimakumullah, dan juga adik-adik kami dari grup sholawat. Jenenge nopo Mas grupnya? Nurussalam nggih. Niku sing penting selamat nek maca sholawat niku intine ben selamat. Tolong Pak sound system niki suwaran rada antep nih. Rada dientengke sithik. Engko malah ndang medun aku. Kula tak ngecek riyen. Engko jangan-jangan tulisan kula ilang. Nek tulisane ilang niku takdiri iso berubah. Niku mengke. Jadi ndek wau sekedhik pun bahas takdir niku. Yang pertama, marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada malam hari ini kita masih diberi banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat iman wal Islam. Ini nikmat yang tidak ternilai walaupun dunia seisinya. Maka dari itu mari kita ucapkan bersama dengan wasilah hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau, amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya di malam hari ini sebenarnya tadi takdir juga akan saya rubah. Sebenarnya dari saya sudah ketemu saudari-saudari MC yang cantik-cantik, tapi jangan naksir. Niku senek sing duwe kabeh. Niku bukan masalah nggak bisa dirubah. Teke niku yo angel yang rubah niku. Jadi perpindahan antara sekoros niku istirahat diengko karo saiki wis beda urusane. Wis beda. Mulakno ya mengalir mawon entene ngoten niki. Dadi ya gelem gak gelem ya ngene iki. Niku mawon sing akeh sing ora paham. Ya nggon bahasa Inggris niku ketoke gampang, yo angel. Kula dhewe kadang mumet, mulakno gak belajar bahasa Inggris. Ladies and gentlemen ngono ki ana sing gak ngerti. Akeh. Padahal kur artine iki wedok lanang. Ladies and gentlemen wedok lanang. Kuwi ngerti ya kuwi maksudnya. Kita lanjutkan. Inti di malam hari ini kami hanya ingin melanjutkan apa yang sudah dibahas 3 bulan yang lalu oleh Al-Ustadz Usman. Beliau mengambil satu ayat dari Al-Quran yang berbunyi faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya barang siapa yang mempunyai keinginan, yang mempunyai kemauan berjumpa dengan Tuhannya, maka syaratnya hanya 2 hal. 2 hal yang pertama, 1 amalan solihan, amal soleh. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah pada suatu bentuk apapun. Cuma niku syaratnya. Terus bagaimana cara melangkah? Simple. Tolong kipasnya mas, rodok cedake, rodok sumuk wis. Ki rodok suwe niki. Kipas kaya madhep rono ta. Sebenarnya apa yang melatar belakangi ya seorang hamba, kita semua di sini harus berjalan beribadah menuju kepada Tuhannya. Ini pertanyaan penting. Mungkin belum ada yang bisa menjawab hal ini. Oleh karena itu di sini sedikit akan kami urai. Latar belakangnya sebenarnya simpel. Nabi pernah berkata, ini bukan Quran tapi hadis. Hadisnya dinamakan hadis qudsi. Kan begini, kalau Al-Quran itu datang dari Allah lewat malaikat Jibril sampai pada Muhammad. Di situ disimbolkan alif, la, mim. Alifnya Allah, lamnya latif. Sing dimaksud latif niku Jibril. Lah mimnya itu Muhammad.
Al-Quran datang dari Allah lewat malaikat Jibril sampai pada Muhammad. Tapi kalau hadis qudsi ini beda. Ini tanpa ada perantara. Jadi Allah langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku pengertian hadis qudsi. Kalau hadis itu mengurai ayat-ayat Al-Quran. Nah, sedangkan kitab-kitab fikih, kitab-kitab kuning bahasa itu mengurai hadis. Niku nek diurutke. Jadi ngaji niku nek urut yo penak. Seperti di Akmaliyah ini dimulai dari malam Ahad, terus malam Sabtu hingga malam Rabu. Puncaknya niku Ahad pagi. Seperti apa hadis qudsi yang disampaikan Allah sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jauh sebelum penciptaan alam semesta. Jadi alam semesta di sini belum ada, Allah sudah berkata semacam itu. Dan itu yang menyaksikan siapa? Gak ada. Kecuali Allah zat wajibul wujud. Seperti apa bunyinya? Di sini sudah kami rangkum. Nek kon ngapal ke yo rada akeh. Rada akeh. Nek kleru dingah kuwi masalahe. Kuntu kangzan muhfian fa ahbabtu an urifa fa khalaqtul khalqa fa bi ya'rifuni. Bahwa Allah itu zat wajibul wujud tapi belum nyata. Ini kalau ngaji hakikat, ini mulai dari alam ajsam, naik lagi alam mitsal, alamnya jin, setan, iblis, teng mriku, naik lagi alam roh, masih ada 3 lagi, yaitu alam qadim. Sing telu wau ajsam, misal, ruh itu disebut alam kudus. Puncak niku insan kamil. Siapa insan kamil? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku. Setelah ngoten niku pripun? Cara menuju kepada Allah. Cara menuju kepada Allah ya seperti ayat yang kami bacakan tadi di awal. Famangkana yarju ila akhirih falyamal amalan sholih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Konteksnya amal soleh itu seperti apa? Amal soleh niku kata rukun Islam niku intine teng mriku syahadat mulai dibaca, sholat, puasa, zakat, umroh, haji, infak, sodako, baca Quran, baca sholawat, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi. Itu bisa dikategorikan amal soleh. Dan tidak syirik itu harus paham ilmu tauhid. Kuncinya amal soleh dan tidak syirik kepada Allah itu hanya satu. Apa itu? Ikhlas. Karena semua amal itu kalau tidak ikhlas tidak ada nilainya. Sedangkan syirik itu ya ikhlas tadi. Kenapa? Karena ikhlas itu di dalamnya itu ada pemahaman atau pengamalan atau terkandung tauhid. Oleh karena itu surat Al-Ikhlas yang tidak ada satupun kata ikhlas. Coba kita baca qul huwallahu ahad, enggak enak kata ikhlas sampai akhir. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa surat itu disebut surat Al-Ikhlas? Karena isinya adalah tauhid. Yang di sini dikaji malam
Rabu, mulai tauhidul afal, tauhidul asma, tauhidus sifat, dan tauhidul zat. Itu nanti baru bisa menyimpulkan ini perwujudan Allah. Itu kalau diurutkan. Kalau diurutkan. Nah, apakah setelah kita beramal soleh, tidak syirik kepada Allah, itu secara otomatis langsung ketemu dengan Allah? Tidak. Nek nggur ngono ae gampang. Nek nggur ngono ae gampang. Ada langkah-langkah yang harus diterapkan. Ada 4 hal yang harus kita jalani. Yang pertama adalah membersihkan, yang kedua adalah jalan, yang ketiga adalah masuk, yang terakhir merasakan. Ini kalau diaplikasikan pada ibadah setiap hari niku rangkaiane salat. Kula sampeyan nek ajeng salat niku napa riyen? Wudu itu tahapan pertama, proses pembersihan. Bahkan kalau proses pembersihan ini tidak sah atau tidak sukses, maka sholatnya juga tidak sah. Nah, itu kalau diurutkan seperti itu. Di dalam kitab Hikam itu dijelaskan, kaifa yarhalu ilallah fa huwa muqabbalun bisyahawati. Bagaimana kita akan berjalan menuju kepada Allah sementara kita masih terbelenggu oleh syahwat, hawa nafsu. Mau tidak mau kita harus menundukkan yang namanya nafsu. Masalah nafsu kemarin sudah dijelaskan oleh Al Ustadz Usman. Ada 2 hal, yaitu nafsu mazmumah, nafsu yang buruk, yaitu 3, lawamah dari unsur api, bentuknya setan, dan iblis. Itu sama pada hakikatnya, kalau namanya beda. Yang kedua nafsu amaroh, yang bentuknya hewan. Jadi kemarin tuh, hewan kok nggak ada sayapnya? Ada sebenarnya, cuman nggak nampak. Karena karena ini wilayah gaib, wilayah gaib. Nafsune kula lan sampean sedaya itu kan nggak bisa dilihat dengan mata yang ini, tapi bisa dilihat dengan basiratul qalbi. Kalau hati kita sudah jernih, hati kita sudah bersih, maka sesuatu yang tidak nampak itu akan jelas-jelas terlihat. Itu langkah pertama. Yang kedua jalan. Jalannya seperti apa? Jalan itu ya kita menjalani aktivitas keseharian itu, dan itu kesibukan apapun itu harus kita kembalikan kepada Allah. Itu baru nanti bisa jalan. Jalannya rohaniah dan jalannya jasmaniah itu beda. Asal kita bisa mengembalikan segala hal yang kita dengar, kita kembalikan kepada Allah. Yang kita lihat, kita kembalikan kepada Allah. Memfungsikan dzikir akli, memfungsikan dzikir napas, dan itu nanti sedikit demi sedikit, setapak demi setapak akan melangkah. Setelah kita melanjutkan rangkaian berikutnya, baru masuk ke hadirat Allah. Nah, bagaimana masuk ke hadirat Allah? Ini nggak bisa diceritakan. Ini nggak bisa diceritakan dengan kata-kata, karena rangkaiannya banyak sekali. Pokoknya yang penting untuk tahapan awal kita harus membersihkan jasmani dan rohani, jasmani dan hati itu. Nah, setelah sampai pada Allah, ini itu tergantung Allahnya mau menemui atau tidak. Kalau masih ada umur, kita masih hidup, setelah puncaknya kan turun lagi. Oh, itu cuma naik turun gitu aja.
Kalau sudah turun masih hidup dalam proses perjalanan itu, kita akan mendapatkan hasil daripada natijatus suluk. Yang pertama adalah berkah, yang kedua maghfirah, yang ketiga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir kalau kita mengurusi agama Allah, kita akan diurusi Allah. Enggak usah khawatir masalah rezeki, delalah itu ya enek bae. Sing kancane panen entuk sithik, awake dhewe entuke akeh. Karena apa? Karena semangat ngopeni sawit niku. Semangat ngopeni sawit kuwi ya ana gatuke karo perjalanan. Ojo dikira ki gak enek niku. Kalau sudah meninggal hanya dua yang didapat. Apa? Maghfirah, ampunan dari Allah. Yang kedua adalah rahmat, mendapatkan rahmat dari Allah. Ya tentunya di sini akan dimasukkan di surganya Allah. Kalau mendapat rahmat itu nggak bakal dimasukkan ke neraka. Itu intinya. Kesimpulannya, ini besar kerampung wis mbrobos ini. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We would like thanks to Al Ustadz Habibur Rahman so that it will be easy for all of you to understand, especially to put it into practice. نشكر شكرا كثيرا على الأستاذ حبيب الرحمن. نأمل أن نتمكن جميعا من فهم ذلك وممارساته بشكل خاص. Terima kasih kepada Al-Ustadz Habibur Rahman. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami hingga mengamalkannya. The next event, namely the 8th event, is the response and evaluation from the supervisor and the formation of the next ceremony officer. To Mr. Ali Sodikin, with all due respect, we welcome at the time and place. ثم البرنامج الثامن الردى والتقييم من منشئ، وكذلك تشكيل الضباط المقبلين إلى صاحب الفضيلة بابا علي الصادقين. تفضل عليه مشكورا. Acara selanjutnya yaitu acara yang ke-8, tanggapan dan evaluasi dari Bapak Pembina serta pembentukan petugas kitobah selanjutnya. Kepada Bapak Ali Sodikin, dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang satuhu kinurmatan. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, salikin salikah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan yang berupa iman, kenikmatan yang berupa Islam, kenikmatan yang berupa sehat badan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sini di Majelis Khatulistiwa Akmaliyah Salafiyah Kalimantan Barat. Mudah-mudahan pada malam hari ini berlimpah berkah, berlimpah rahmah, berlimpah maghfirah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya sholawat beserta salam mudah-mudahan tercurah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita jadikan panutan, yang menjadi uswatun hasanah bagi seluruh umat Islam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya bertugas untuk memberi tanggapan pada acara malam hari ini dan sekaligus pembentukan kitobah bulan depan. Maka dari itu saya akan menjalankan tugas saya sebagai pembina untuk membentuk personil-personil kitobah yang akan datang. Sebelum saya memberi tanggapan, saya mohon kepada Bapak Ketua untuk mencatat, karena saya sudah lobby kepada orang-orang yang saya temuin untuk menjadi personil-personil kitobah yang akan datang. Dari belakang Pak Ketua, dari Mau'idatul Hasanah, yang akan bertugas adalah Bapak Ustadz Zubaidi. Tolong dicatat. Untuk mukodibahnya Bapak Abdul Kohar. Untuk MC itu dari ibu-ibu, nanti ada Mbak Siska sama Mbak Wanti. Nanti persiapan bapaknya adalah Leudin dari Tapangdulang. Sudah? Untuk sambutan perwakilan pengurus Bapak Subadi dari Tapangdulang. Untuk Kori dan Koriah nanti kita pakai yang belum tampil, Bapak Setiono sama Mas Pur. Mas Pur ya, siap ya Mas Pur. Yang belum tampil Mas Pur. Tahlil saya serahkan kepada PHD Tran 2. Bapak Hari Bangun ada enggak waktu malam ini? Enggak ada ya? Enggak ada. Bapak Marban siap?
Belum. Dari pembina saja, dari Bapak Osman. Pak Osman nanti yang tampil tadi. Lengkap doa. Doa nanti kita mintakan kepada Bapak Muhtar Ansori. Dah cukup ya. Intinya adalah kita ini adalah belajar, latihan, jangan takut salah karena kita belajar. Mengacu kepada hadis Nabi, tolabul ilmi faridatun ngala kulli muslimin wal muslimatin. Jadi panjenengan golek ilmu termasuk malam niki hukume wajib kanggone wong Islam lanang utawa wadon. Kapan waktune wajib? Minal mahdi ilal lahdi. Selagi panjenengan niku tasih enten nyawane nek cara bahasa Indonesia Jawa, selagi panjenengan niku tasih enten roe dereng teng liang lahat niku masih ada kewajiban untuk tolabul ngilmi. Intine ngoten niku. Dan inti lain adalah untuk belajar panjenengan berkomunikasi dengan orang lain. Salah satu dari pembelajaran di malam hari ini saya akan mengurai sedikit tentang perbedaan orang pidato dengan khotbah. Karena kemarin kita sudah latihan khotbah dari khotbah Jumat. Nah, nanti naik ke Idul Adha dan Idul Fitri. Perbedaannya ialah kalau panjenengan khotbah, nanti kalau mendapatkan jadwal khotbah ya, panjenengan tidak diperbolehkan untuk komunikasi dengan audiens. Tapi kalau model pidato, justru panjenengan dianjurkan diadakan komunikasi dengan jamaah. Itu perbedaannya. Dan di situ panjenengan los saja. Orang salah nggak dipenjara di sini. Bahkan pada malam hari ini saya lihat banyak yang mendapatkan anugerah meskipun sebentar. Karena bertugas naik mimbar, panjenengan dipanggil ustadz. Nek mboten naik mimbar niki panjenengan mboten dipanggil Pak Ustad. Senajan ko bar medun ko mimbar ya tukang panen meneh. Mboten napa-napa. Lah nek enek MC ini kok dipanggil pemanen niku nggih wagu niku. Dadi manggilnya tetap Pak Ustad nggih. Karena ini adalah latihan. Mboten napa-napa panjenengan dipanggil Pak Ustad monggo 15 menit mbah, 20 menit suwe-suwene engko ya dadi pemanen neh. Tapi tatkala panjenengan teng mimbar niki konsisten, mboten rah grundel nek dipanggil Pak Ustad. Anggap saja itu adalah anugerah dari Allah. Nek panjenengan malam ini diangkat derajate kali Allah dadi Pak Ustad sedelo. Ngeten mawon nggih. Ngoten niku. Jadi intinya terima kasih kepada teman-teman dari grup Rebana, dari Boyan, Mbak Tina yang telah menyumbangkan mau tampil korik di sini. Nah, itu untuk kawan-kawan di sini mudah-mudahan jadi semangat. Nah, karena untuk mencari korik ini sangat sulit. Di sini yang paling sulit adalah membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah ini sudah ada beberapa ini termasuk Bapak Sutadi, Bapak Setiono, Mas Pur, Pak Ustadz, Mbak Meme, ada muncul lagi ini Bapak Kolis, mudah-mudahan nanti cepat bisa. Bapak Osman, nah, latihannya dilanjutkan biar nanti lebih banyak lagi. Mungkin hanya itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam tanggapan saya terlalu pedes. Nanti
jangan dibawa-bawa kalau saya sudah turun dari mimbar ya. Ini tugas saya, nanti kalau saya ndak nyari koreksi panjenengan, nanti malah panjenengan nggak tahu salahnya. Itu aja. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to the supervisor for the evaluation and guidance that has been given. Hopefully, it can be a motivation for all of you to be even better in the future. نشكر شكرا كثيرا إلى فضيلة الكرام أن يكون لدينا دافع لنكون أفضل. Terima kasih kepada Bapak Pembina atas evaluasi serta arahannya. Semoga dapat menjadi motivasi agar lebih baik ke depannya. For the final event, namely the closing prayer, which will be led by Al-Ustad Zubaidi. We invite to him at the time and place. والبرنامج الآخر الدعاء الذي سيقوده الأستاذ الزبيدي عليه فليتفضل مشكورا. Untuk acara terakhir yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Zubaidi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam ini dari awal sampai akhir mendapatkan nilai-nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yakfil mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sallim sanatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tudahhuna biha min jamil sayiat wa tawfa'ana biha indak alan darajat wa tuballighuna biha aqsal hayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa ahlina min ahli al-'ilm wal khairat ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضيع. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة والعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرية قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرية قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. بأشعار الفاتحة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Thank you to Al Ustad Zubaidi who led the prayer. By reciting this prayer, our event this evening ended, and the entire series of event this evening end. Let us close this khutbah program with the reading of Hamdalah. نشكر شكرا كثيرا إلى الأستاذ زبيدي. وبذلك انتهت سلسلة البرنامج بأكملها هذا الليل. هيا نختتم برامجنا بقراءة الحمدلله جماعة. Terima kasih kepada Al-Ustadz Zubaidi yang telah memimpin doa. Dengan dibacakan doa, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara, atas segala kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.